Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum Assalamualaikum ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyatan minkum warahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila kulli khair wal mukhdari min kulli syarr. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil kubur wa balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wassalam. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa karamatika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang sama-sama kita ta'zimi, yang sama-sama kita muliakan guru kita sekalian, Rabi' Ruhina Mursyiduna As-Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin. Semoga beliau selalu ada dalam rahmatnya Allah, ditambah barakah dan karamahnya sehingga terlimpah tercurah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Usman beserta keluarga besar. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kekuatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dan juga diistiqomahkan di dalam mengamalkan amaliyah thariqah qadhiyah naqsabandiyah ini. Tak lupa juga kepada seluruh jamaah Majelis Zikir Wa'tasimu bihablillah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu ada di dalam bimbingan Guru Agung Bangsa Abah Allah, dan mudah-mudahan kita selalu dikuatkan dan diistiqomahkan di dalam mengamalkan amaliyah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kenikmatan untuk bisa hadir ke majelis ini, dan mudah-mudahan pulangnya kita dari majelis ini Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita dan Allah gantikan keburukan-keburukan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas bimbingan dari beliaulah kita bisa berkumpul malam hari ini dan bisa membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Ayuhal ikhwan rahimakumullah. Insyaallah besok atau lusa mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa menjumpai, memasuki bulan Ramadan di tahun ini, dan mudah-mudahan
kita semuanya bisa meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan tahun ini kita bisa mendapatkan apa yang kita impikan, yaitu Lailatul Qadar. Tapi kalau menurut isyarah daripada guru kita Pangersabah, Lailatul Qadar itu bukan hanya di 10 hari yang terakhir. Nah, tapi Lailatul Qadar ini bisa kita dapatkan kalau kita mulai dari bulan Rajab kemarin. Pak Cecep bulan Rajab gak hadir, jadi nggak tahu ini. Jadi Pangersabah memberikan tuntunan kepada kita itu sudah begitu indah, sudah begitu luar biasa, sudah begitu dahsyatnya, sehingga untuk bisa mencapai Lailatul Qadar, beliau memberikan tuntunan dari mulai bulan Rajab kemarin. Yang mana kita tahu bulan Rajab Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah, ya, diminta untuk menghadap Allah, untuk menerima perintah sholat. Maka yang mi'raj di bulan Rajab itu adalah Rasulullah. Dan kita, sebagaimana kemarin kita kaji, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama-tama memberikan petunjuk kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kita umat Nabi Muhammad SAW ini mutabaah kepada Rasul. Bulan Rajab Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah, dan kita pun mutabaah kepada beliau, di mana dimulai dari bulan Sya'ban. Jadi bulan Rajab Rasul yang menerima wahyu untuk sholat. Nah, maka di bulan Rajab kita pun belajar sholat, mengamalkan. Kemarin kita ada berapa kali sholat di bulan Rajab? 3 apa 4? 4 apa 5? Berarti kalau yang 5 berarti nggak melakukan. Ya, kalau yang 3 berarti tidak sempurna. Jadi kita 4 kali melakukan sholat-sholat di bulan Rajab. Malam pertama bulan Rajab, malam Jumat pertama di bulan Rajab, terus pertengahan atau malam 15 di bulan Rajab, terus yang terakhir adalah malam terakhir di bulan Rajab. Nah, itu isyarah, tanda bagi kita supaya kita bisa mencapai Lailatul Qadar. Nah, kemudian di bulan Sya'ban, jadi di bulan Rajab itu latihan sedikit kan, cuma 10, 15, 10, 10. Nah, di bulan Sya'ban itu sudah mulai diuji, kuat apa enggak ini. Nah, agak dibanyakin 100 rakaat. Begitu 100 rakaat, kuat apa enggak? Alhamdulillah bagi yang kuat. Tapi semua itu kekuatan dari Allah. Maka kita niatkan di bulan Sya'ban 100 rakaat. Maka di bulan Ramadan inilah yang sesungguhnya. Maka Rasulullah mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Jadi kalau kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban tidak mengamalkan amal-amaliyah tadi, di bulan Ramadan ini sulit bagi kita untuk mencapai Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dari bulan Sya'ban sampai ke Ramadan, dari bulan Rajab sampai ke Ramadan, kita mengikuti tuntunan Pangersabah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar itu dimulai dari awal bulan Ramadan. Maka jangan nantilah tarawihnya terakhiran saja gitu. Tapi mulai dari awal terus. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan malam Lailatul Qadar supaya apa? Supaya kita terus meningkatkan ibadah di malam Lailatul Qadar. Jadi bukan malam Lailatul Qadar pun bukan terus berarti kita harus sholat terus satu malam, tidak. Tapi kita menghidupkan malam itu dengan apa? Dengan berzikir, dengan membaca sholawat, atau dengan sholat. Intinya kita menghidupkan malam-malam di malam bulan Ramadan untuk selalu ingat kepada Allah.
Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemudahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, itu sebagai pembuka. Selanjutnya mari kita sama-sama kaji, kita sama-sama tabaruk kitab Miftahus Sudur. Kita lanjutkan, mudah-mudahan ilmu yang kita kaji malam hari ini bisa manfaat dan mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Guru Agung Pangarsa Abah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sallallahu hadrati Syekh Ahmad Sahibullah Fatanjul Arifin wa nafa'na bi ulumi syaikhul dahidahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, ini kemarin kita lanjutkan bahwasanya kemarin kita harus bisa mengucapkan, harus bisa mengamalkan kalimat la ilaha illallah dengan sebaik-baiknya dhahiran wa batinan. Kalau kita tidak bisa mengamalkan bagaimana caranya, bagaimana memaknainya, bagaimana takwilnya daripada kalimat la ilaha illallah, maka kita diperintahkan untuk fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, untuk bertanya kepada ahlinya zikir. Kalau sudah ahli berarti bukan hanya sekedar tahu, tapi tahu, mengamalkan, mengerti dan merasakan. Ini bukan kalau kita ini baru sekedar mengamalkan, itu juga kalau lagi kiyang. Tapi ahlinya zikir ini adalah orang-orang yang sudah paham betul, sudah mengamalkan dengan baik, sudah memahami, mengerti. Nah, maka kita diperintahkan untuk bertanya kepada ahlinya zikir, yaitu siapa? Yaitu waliyan mursyidan. Maka kalau kita tidak mau bertanya kepada ahlinya zikir, maka kita selamanya tidak akan tahu. Kalau kita tidak tahu, maka kita akan tersesat karena tidak tahu jalan. Nah, ahli-ahli zikir inilah yang akan menunjukkan jalan kepada kita untuk apa? Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita nanya jalan ke orang yang tidak tahu, itu pasti akan disesatkan. Tapi kalau kita bertanya, kita minta petunjuk, kita minta dihantarkan oleh orang yang tahu, mengerti dan sudah sering ke sana, itu akan bisa disampaikan. Maka Pangarsa Abah ini bukan hanya orang yang seperti calo. Tuh, calo kalau di terminal kan, yuk Tasik. Bogor. Orang masuk, no, mana Pak? Tuh naik bis itu. Begitu bisnya jalan, dia mah ungkang-ungkang sambil ngerokok. Tapi Pangarsa Abah tidak seperti itu. Pangarsa Abah adalah orang yang menunjukkan jalan untuk kembali kepada Allah, dan Pangarsa Abah yang menghantarkan kita, membimbing kita untuk sampai kepada Allah. Jadi bukan hanya dilepas, bukan hanya diberikan petunjuk, tapi dihantarkan. Nah, bagaimana menghantarkannya? Sudah kemarin kita jelaskan, supaya kita bisa sampai kepada Allah, supaya kita selamat di perjalanan kita menuju Allah, maka kita harus selalu bersama-sama dengan Syekh Mursyid, yaitu harus kita sambungkan rohani kita dengan Rabita. Tapi hati-hati, kalau kita janjian, Kang Us, besok berangkat ya ke Al-Mujahidin, ya, jemput ya, ya. Kalau Kang Us iya, nggak apa-apa. Tapi kalau Pangarsa Abah, jangan sampai Pangarsa Abah yang menjemput kita, kita yang menjemput Pangarsa Abah. Jadi ketika kita berzikir, ketika kita melakukan amaliyah, melakukan ibadah-ibadah, jemput Pangarsa Abah supaya menemani kita di dalam perjalanan menuju Allah. Dengan apa? Dengan menghadirkan guru. Istahdara syaikhaka fi dzikri liyakuna rafiqaka fi sayyari ilallah. Hadirkan gurumu di dalam berzikir
Supaya apa? Supaya guru tadi menghantarkan kita di dalam terbang, di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita belum tahu tujuannya, karena kita belum pernah bertemu dengan Allah, belum tahu jalannya untuk sampai kepada Allah, maka kita harus dihantarkan oleh orang yang sudah bertemu dengan Allah dan selalu bersama-sama dengan Allah, yaitu Syekh Mursyid. Kalau kita mengandalkan diri kita, dikhawatirkan belum juga sampai kepada hadrat Allah, kita sudah merasa diri sudah sampai. Baru juga melihat, merasa sudah sampai. Padahal kalau kita melihat, dari jauh terlihat lampu kedip-kedip, itu belum tentu kita sampai. Maka di dalam kita melakukan perjalanan menuju Allah, wajib kita untuk menyambungkan rohani kita kepada Syekh Mursyid, yaitu mencari bimbingan, bertanya kepada ahlinya zikir, in kuntum la ta'lamun. Karena kelas kita masih belum lagi tahu, kelas kita belum lagi makrifat kepada Allah. Maka tidak ada jalan lain kecuali minta petunjuk kepada ahlinya zikir, yaitu waliyam mursyidan. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan talqin zikir yang para sahabat berikan, kita bisa mengamalkan dengan istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbi. Wa qala Allah Ta'ala, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling, barang siapa yang meninggalkan, barang siapa yang berhenti, barang siapa yang tidak mau lagi, barang siapa yang tobat daripada zikir kepada Allah, daripada ingat kepada Allah, fa inna lahu ma'isatan donka, maka sesungguhnya bagi dia penghidupan yang sempit, rumit, ruwet, rudet, ruing pokoknya. Kalau orang tidak mau berzikir, kalau orang berhenti berzikir, kalau kita tidak mau istiqomah di dalam melakukan zikir, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang sempit, ruwet. Walaupun banyak duit, ya, tiap hari diuber-uber KPK. Ini kita harus. Maka kalau kita ingat terus kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perlindungan. Karena di dalam Al-Quran, di dalam kitab Ibnu Sudur pun para sahabat menyebutkan, para sahabat hanya memberikan 2 kalimat zikir, yaitu zikir jahar dan zikir khafi. Wa ma'ahuma ainur rahman, wa ma'ahuma aunir rahman. Dan dengan zikir jahar dan zikir khafi tadi, di situ ada pertolongan Allah. Jadi yang bisa menolong kita hanya Allah, yang bisa menyelamatkan kita hanya Allah, yang bisa memperbaiki kehidupan kita hanya Allah. Maka dengan kita ingat kepada Allah, Allah pun akan mengingat kita. Maka udkuruni adkurkum. Udkuruni bitta'ah adkurkum bil ma'unah. Itu kata Allah. Ingatlah engkau dengan taat kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu dengan memberikan pertolongan. Maka kalau kita ruwet, entah itu punya utang banyak, entah itu masalah apa, zikir saja. Bawa zikir saja. Minta kepada Allah, usaha secara dohir. Jangan tidak meninggalkan usaha dohirnya. Karena kita ini masih ditempatkan oleh Allah di dalam makom asbab. Jadi kalau dalam kitab Hikam, iradatuka tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab fahuwa min syahwatil khafiyah. Wa iradatuka asbab ma iqamatillahu iyyaka fit tajrid bahwa in khitatin anil himatil aliyah. Kalau tidak salah begitu. Jadi ketika kita menginginkan untuk berpindah makom dari makom
asbab kemudian kita berpindah ke makom tajrid, maka itu adalah bagian daripada keinginan jahat yang tersembunyi. Nah, contohnya kita ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk usaha, untuk bekerja, tapi kita malas, nanti juga Allah cukupkan. Nah, tapi kita tidak banyak zikir, tidak ingat kepada Allah. Nah, ini bagian daripada nafsu jahat yang tersembunyi. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kita pada makom tajrid, maka ketika kita menginginkan untuk menjadi makom asbab, maka kita turun dari cita-cita atau kedudukan yang tinggi. Maka yang terbaik apa? Yang terbaik adalah kita pasrahkan semuanya kepada Allah dengan tetap melakukan usaha-usaha zahir. Kalau usaha zahir sudah kita lakukan, kalau kita sudah bekerja, kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin sudah tidak bisa terjangkau lagi, fa idza azamta fatawakkal Allah. Ketika kau sudah tidak mampu lagi, maka tawakal kepada Allah. Nah, Pak Cecep kemarin pengajian bawa motor PCX. Nah, begitu saking tawakalnya, kuncinya dicantolin terus. Pulang pengajian motornya hilang. Tapi kunci dulu baru tawakal kepada Allah. Jadi usaha dulu semampu kita, usaha dengan maksimal, maka serahkan hasilnya kepada Allah. Dalam kitab Miftahus Sudur mengatakan, fa innal muridu idza zakra bi sadatin wa asmin tuwiyat lahu maqamat tariqati bi ghairi bata'in. Maka ketika seorang murid berzikir dengan kekuatan, dengan usaha yang keras, terus berzikir la ilaha illallah, terus mujahadah, terus riyadhah, terus dengan memasrahkan dirinya. Nah, usaha keras tapi pasrah kepada guru, maka tuwiyat lahu maqamat tariqati bi ghairi bata'in la yaqdahu ghairuhu fi sahrin aw sanatin, yang mana tidak akan bisa didapatkan oleh orang lain dalam waktu sebulan bahkan 1 tahun. Artinya apa? Kita di dalam berzikir harus berusaha tapi memasrahkan kepada guru. Serahkan, berkhidmat kepada guru. Pasrah, sumerah. Pasrah kepada guru. Tapi usaha zahirnya terus kita kejar. Nah, kalau sudah tidak kuat, sudah tidak bisa, sudah tidak mampu, di luar kemampuan kita, tawakal kepada Allah. Maka orang-orang thariqah itu bukan orang yang malas. Orang-orang thariqah itu bukan orang-orang yang suka berpangku tangan, tapi orang-orang thariqah ini adalah orang-orang yang pekerja keras, yang menggantungkan hasil kerjanya, hasil usahanya kepada Allah. Sehingga segala laku lampah apapun yang dilakukan itu menjadi bernilai ibadah. 24 jam. Tidurnya pun dihitung ibadah. Kan itu Imam Sya'rani pun mengatakan, kalau orang yang belum mendapatkan talqin zikir, yang belum bertemu dengan syekh mursyid yang menghilangkan penyakit-penyakit di dalam dirinya, fahuwa asallahi wali rasulihi walau takalafa wa hafadhu alfa kitabin. Orang yang belum dipertemukan dengan ahlinya zikir tadi, orang yang belum mendapatkan talqin zikir, orang yang belum bisa dipertemukan dengan wali yang mursyidan, maka selamanya ada dalam kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya, walaupun orang yang berilmu, walaupun orang itu menebus, walaupun orang itu hafal 1000 kitab sekalipun. Apalagi kita, ya kan? Apalagi kita yang hafal 1000 kitab pun, kata Imam Sya'rani, masih ada dalam kedurhakaan kepada Allah kalau belum dipertemukan dengan wali yang mursyidan. Artinya belum mendapatkan talqin zikir. Maka syukur atas nikmat yang Allah berikan, yaitu kita dipertemukan dengan wali mursyid, mendapatkan talqin zikir. Dan mudah-mudahan selalu kita amalkan sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah.
Barang siapa yang berpaling daripada mengingat Allah, maka sesungguhnya bagi dia penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan Allah akan bangkitkan di yaumil qiyamah nanti, dibangkitkan sebagai orang yang buta. Orang yang tidak bisa melihat, orang yang bodoh, orang yang tidak punya ilmu. Tapi sebaliknya, di dalam kitab Sirrul Asrar disebutkan kamin rajulin mata jahilan wa qama yaumal qiyamati aliman wa arifan. Ada golongan orang-orang yang di dunia ini diberikan keutamaan oleh Allah, diberikan ilmu oleh Allah, diberikan kepandaian, diberikan kepintaran, tapi di akhirat nanti justru akan dibangkitkan dalam keadaan yang bodoh. Siapa orang-orang itu? Yaitu orang-orang yang menjadikan ilmunya tadi sebagai hijab. Artinya dengan ilmu tadi bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru timbul rasa kesombongan, rasa keakuan di dalam dirinya. Ini yang harus kita hindari. Ini yang harus kita bersihkan. Maka talqin zikir inilah yang terus menjaga, yang terus membunuh rasa-rasa nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita, supaya tidak ada rasa bahwa kita paling inilah, paling itulah. Tapi justru merasa bahwa kita ini paling hina. Tapi sebaliknya, ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah dengan kondisi yang alim dan arif, padahal di masa hidupnya orang itu termasuk orang yang biasa-biasa saja, bodoh. Tapi di dalam qalbunya ada bitrut tauhid. Di dalam qalbunya ada bibit daripada pohon tauhid. Bitrun min syajaratit tauhid, yaitu bibit daripada la ilaha illallah, yaitu yang ditalkinkan oleh guru kita. Maka di dalam pengamalan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini, kita tidak usah memaksakan diri. Kalau kita tidak punya ilmu, ya jangan memaksakan menjadi orang yang berilmu. Kalau kita cuma bisa beramal, ya kita lakukan dengan amal. Kalau kita tidak punya harta, jangan memaksakan dengan khidmat dengan hartanya. Tapi berkhidmat dengan sekemampuan kita. Yang punya harta, silahkan berkhidmat dengan hartanya. Yang punya ilmu, silahkan berkhidmat dengan ilmunya. Yang tidak punya harta, tidak punya ilmu, tapi punya kemauan, mau mengamalkan, silahkan berkhidmat dengan amaliyahnya. Yang punya kelebihan otak kecerdasan, silahkan kaji, gali ilmunya, berkhidmat dengan mengkaji ilmu-ilmu tadi. Yang tidak diberikan kemampuan otak yang lebih, bahkan boleh dibilang otaknya udang, berkhidmat dengan itu pun bisa. Artinya dengan kita hadir amaliyah, hadir manakib, kemudian kita tawadhu, mengikuti, beradab di dalam mengamalkan amaliyah tadi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tetap akan menurunkan rahmatnya. Karena wajibnya kita mencari ilmu, bukan pandai. Asal kita mau datang, gugur kewajiban kita, walaupun maaf tidak pandai, karena kepandaian itu hak Allah. Tidak semuanya orang diberikan kecerdasan. Yang penting kita mau hadir, beradab di dalam majelis. Salah satu adab dalam majelis kemarin sudah kita gambarkan. Di dalam manakib kita harus menundukkan kepala, tawajuh, tidak melakukan aktivitas apapun selain daripada manakib. Hanya menyambungkan kalbu kita dengan berzikir kepada Allah terus selama proses. Jadi orang-orang yang bodoh, yang tidak dianggap, bahkan orang-orang kasarnya ngomong, kalau datang tidak dianggap, pergi tidak ada yang kehilangan, itu pun bisa menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Ada satu kisah. Sayyidina Umar, beliau adalah seorang khalifah dan beliau adalah seorang sahabat Rasul. Ketika Rasulullah SAW
beliau akan wafat, Rasul berkata kepada Sayyidina Umar, "Hai Umar, jika nanti engkau bertemu dengan seseorang yang asalnya dari satu negara atau satu daerah, satu kampung, namanya kampung adalah Qarn, yang memiliki ciri tanda seperti ini, seperti ini, seperti ini, maka sampaikan salamku kepadanya dan mintakan kepadanya untuk mendoakan supaya umatku diampuni." Coba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamanahkan kepada Sayyidina Umar, jika engkau bertemu seseorang dari negara atau dari kampung Qarn, dari Yaman, yang mempunyai ciri-ciri tertentu, sampaikan salamku, kata Rasul, dan mintakan doa kepadanya. Berarti luar biasa nih Pak. Rasul saja sampai menitipkan salam dan meminta untuk umatnya didoakan. Sampai akhirnya Sayyidina Umar ini tadi dicari, datanglah beliau ke Yaman, dicari satu daerah namanya Qarn. Maka kemudian beliau menanyakan, di mana daerah Qarn? Kami ini semua. Kemudian Sayyidina Umar menanyakan, saya mencari seseorang, adakah orang yang lain? Mereka sudah berkumpul semua di Qarn. Adakah orang yang lain selain kalian ini? Kata warganya, kata kampung Qarn tadi, tidak ada. Ya Sayyidina Umar, tidak ada, hanya kami saja. Tapi Sayyidina Umar tidak menemukan ciri-ciri seperti yang disebutkan oleh Rasulullah. Coba yakinkan, cari lagi. Saya yakin masih ada selain dari kalian. Kemudian ada yang berkata, ya Sayyidina Umar, sesungguhnya ada di antara kami orang dari kaum kami, tapi dia orang yang hina, gembel. Gembel yang bahkan menurut kami itu orang yang gila. Coba bawa ke sini, kata Sayyidina Umar. Maka dibawalah, dihadapkan kepada Sayyidina Umar. Begitu Sayyidina Umar melihat orang tadi, Sayyidina Umar langsung memeluk. Kemudian beliau berkata, sebelum aku meminta engkau mendoakan kami, maka aku sampaikan salam daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepadamu. Karena sebelum beliau wafat, beliau mengamanahkan untuk menyampaikan salam kepada engkau, yaitu orang yang sangat berbakti kepada orang tua. Nah, siapa dia? Dialah sahabat yang bernama Uwais Al-Qarni. Beliau adalah seorang penggembala kambing yang dianggap oleh orang-orang kampungnya sebagai orang gila. Kenapa? Karena setiap pagi dia mengangkat unta, kambing tadi, diangkat sampai ke gunung, pulangnya pun dituduh, diangkat juga. Jadi gendong. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ternyata ibunya minta untuk dihantarkan pergi haji, sementara Uwais Al-Qarni adalah orang yang tidak punya apa-apa. Maka tidak ada jalan lain kecuali menggendong ibunya sampai ke Mekah. Maka Uwais Al-Qarni inilah satu sahabat yang tidak bernilai secara zahir di masyarakatnya, tapi sangat dihargai, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa demikian? Karena ternyata Sayyidina Uwais Al-Qarni di dalam qalbunya selalu berzikir khafi. Maka orang-orang yang selalu berzikir khafi di dalam qalbunya, yang selalu hidup qalbunya dengan zikrullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakannya dunia dan akhirat. Bukan hanya di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita selalu bisa mengamalkan, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita pun termasuk golongan orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah di yaumil kiamah nanti sebagai orang yang aliman wa arifan. Karena orang-orang yang di dalam kalbunya ada zikir khafi, yang di dalam kalbunya ada
bibit-bibit kalimah tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan 2 malaikat di dalam kuburnya untuk mengajarkan ilmu ma'rifat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Walaupun di dunia ini bodoh, walaupun di dunia ini kita tidak memahami, mudah-mudahan Allah menurunkan 2 malaikat di alam kubur kita yang mengajarkan kita untuk mengenal kepada Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala Allah Ta'ala, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di dunia ini, fi hadhihi, di dunia ini a'ma, jadi orang yang buta. Yang dimaksud dengan buta tadi adalah tidak bisa melihat, tidak tahu jalan untuk kembali kepada Allah. Jadi bukan buta matanya, tapi buta hatinya. Buta daripada melihat petunjuk-petunjuk yang Allah berikan, buta daripada mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga tidak mau berjalan mendekat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang buta di dunia ini di akhirat pun akan buta, bahkan lebih-lebih lagi dan lebih-lebih tersesat. Di dalam kitab Tazkiratul Awliya disebutkan bahwa perumpamaan hijab-hijab yang menutup kita daripada melihat petunjuk tadi, atau kenapa kita menjadi buta karena tertutup oleh hijab-hijab, itu di dalam kitab Tazkiratul Awliya disebutkan bahwasanya hijab-hijab tadi itu seumpama sayap lalat hitam, sayapnya sebelah sayap lalat semut hitam yang ada di batu hitam di malam yang gelap gulita. Coba bayangkan, sayap semut hitam yang ada di batu hitam di malam yang gelap gulita. Maka kalau bukan karena petunjuk daripada Syekh Mursyid, bukan karena nur yang begitu terang yang ada pada Syekh Mursyid, tidak akan mungkin kita bisa menghilangkan hijab-hijab tadi. Tidak akan mungkin kita bisa melihat penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Tidak akan mungkin kita menjadi orang yang bisa melihat keindahan, melihat nikmat-nikmat Allah, melihat akan keagungan Allah, kecuali dengan petunjuk, dengan nur yang terang. Orang yang buta di dunia ini artinya tidak mengenal tadi, tidak bisa melihat, maka di akhirat pun akan lebih buta, bahkan lebih tersesat. Mudah-mudahan kita bisa terus mengamalkan sehingga kita selalu adalah dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya. Wa qala Allah Ta'ala, afalam yasiruna fil ardi fatakunu lahum qulubun la ya'qiluna biha aw adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Nah, dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan buta tadi di dunia ini bukan buta mata zahirnya, tapi buta mata batinnya, yaitu basirah kita. Maka supaya basirah kita ini tajam, harus dibersihkan dari segala kotoran, hijab-hijab yang menutup diri kita, yang menyebabkan kebutaan. Dan untuk membersihkannya tidak ada lain yaitu dengan zikrullah, la ilaha illallah. Terus kalimat la ilaha illallah ini adalah pedang bagi kita, senjata bagi kita untuk menghilangkan hijab-hijab yang ada dalam diri kita, untuk mengobati penyakit-penyakit, untuk menumpas hama-hama nafsu yang ada di dalam diri kita, sehingga begitu muncul dikit langsung sikat, muncul dikit babat, habis terus. La ilaha illallah.
Maka penting bagi kita untuk mendawamkan kalimah la ilaha illallah. Karena godaan, karena nafsu-nafsu, karena maksiat, karena dosa-dosa yang menutup kalbu kita itu tidak pernah berhenti. Bahkan kalau kita tidak melakukan apa-apa sekalipun, kalau kita tidak ingat kepada Allah, berarti kita kufur kepada Allah. Kufur atas apa? Atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita berzikir, berarti kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita lupa kepada Allah, berarti kita kufur kepada Allah. Tapi sayangnya, antara ingat dan lupanya kita lebih banyak lupanya. Maka selalu bertaubat, meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa, atas ghaflah, atas lupa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Amin ya Allah ya. Maka dalam Al-Quran selalu disebutkan untuk selalu meminta ampun kepada Allah, untuk selalu mengucapkan la ilaha illallah dan meminta ampun kepada Allah. Wa qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu wa sababul umyil qalbi, dan sebab butaknya hati kita tadi iku al-jahlu, kebodohan. Kebodohan ini ada 3. 2 diantaranya tidak bisa diobati, 1 diantaranya bisa diobati, kata Imam Ghazali itu. Jadi mudah-mudahan kita termasuk bodoh, tapi bodoh yang nomor 3 gitu. Jadi bodoh itu ada 3. Yang pertama adalah orang yang bodoh tapi merasa pandai sehingga dia akan bertanya hanya untuk menguji. Dia bertanya hanya untuk ingin tahu saja. Maka yang seperti ini tidak akan bisa diobati. Karena walaupun dijawab dengan jawaban yang benar, dia akan terus mencari kekurangan. Jadi kalau kita sudah bertanya, sudah dijawab, kalau kita masih terus, nah khawatir kita ini termasuk bodoh. Bodoh yang pertama tadi yang tidak bisa terobati. Kemudian bodoh yang kedua adalah bodoh yang karena kita tidak mampu otak kita. Itu tidak bisa diobati. Contohnya nih, saya tidak bisa bikin laptop. Diajarin seperti apa, kalau kita memang otaknya tidak mampu ya tetap tidak akan bisa. Harus sesuai dengan kadarnya. Yang ketiga, orang yang bodoh tapi ingin untuk mencari petunjuk. Begitu dijawab, begitu diberikan, akan diamalkan dengan sebaik-baiknya. Maka kita harus hati-hati nih. Kita ini termasuk yang mana? Minta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Kemudian Allah jawab dengan pertemukan dengan wali yang mursyidan. Bukannya kita ketika sudah dipertemukan dengan wali yang mursyidan terus mengamalkan, tapi malah bukan. Ini berarti kita termasuk orang-orang yang bodoh tapi tidak mau mengobatinya. Ini bodoh yang tidak mau diobati. Tapi ketika kita sudah meminta kepada Allah, Allah berikan jawaban dengan dipertemukan dengan wali yang mursyidan, kemudian kita ikuti, kita amalkan sebaik-baiknya apa yang menjadi petunjuk wali mursyid, berarti kita termasuk orang bodoh yang ketiga tadi. Orang yang minta petunjuk, kemudian diberikan petunjuk, kemudian diamalkan. Inilah orang-orang yang akan menjadi orang yang selamat. Jadi selamat gitu. Harus kita cari, harus kita ikuti, harus kita amalkan sesuai dengan tuntunan daripada. Tapi kalau kita termasuk orang-orang yang begitu diberikan petunjuk, kemudian ini dalilnya mana, ini hati-hati. Berarti kita masih termasuk bodoh golongan yang 1, 2 tadi. Tidak apa-apa, kita memang bodoh. Tapi bodohnya kita bodoh golongan yang ketiga yang insya Allah bisa diobati.
Jadi wasababul umyil qalbi al-jahlu, dan sebab daripada butaknya hati tadi itu adalah karena kebodohan. Bodoh ngan hakikatil amri ilahi, dari hakikat perkara-perkara yang bersifat ketuhanan. Nah, inilah berarti kita masih orang bodoh karena kita belum bisa mengenal Tuhan. Belum bisa mengenal siapa Tuhan kita, belum bertemu dengan Tuhan kita, maka kita masih bodoh. Kalau bukan karena petunjuk daripada wali mursyid, maka tidak mungkin kita akan bisa kenal kepada Allah. Maka laula murabi ma arabtu rabbi. Wa sababul jahli istila'u sifatin nafsi ad-dulumaniyati alaihi. Dan sebab daripada kebodohan tadi adalah mengikuti sifat-sifat hawa nafsu yang bersifat nafsu dulmaniyah atau nafsu kegelapan. Seperti kal kibri, seperti rasa sombong. Itu nafsu kita. Wal hikdi wal hasadi, dan iri dan dengki. Iri dengki itu adalah penyakit yang akan menjadikan hijab, yang akan menjadikan kita buta daripada melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal bakhli, dan bakhil. Ini saudaraan sama pelit, kikir, betitil, koret, merkedawak, ya kan? Wal ujbi, dan ujub, merasa takjub atas diri sendiri. Merasa bangga dengan diri sendiri. Wal ghibatu, dan ghibah, suka mengomongin orang. Wa tamimatu, dan mengumpat. Wa kadbu, dan bohong. Wa nahwi dzalika, dan sifat-sifat yang lainnya. Min tamaimi, daripada sifat-sifat yang tercela. Nah, supaya sifat-sifat ini hilang, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan membersihkannya. Wasababu tanziluhu ila asfalis safilina, dan sifat-sifat tadi, sombong, iri, dengki, pelit, ujub, takabur, riya, dan sebagainya, itulah yang akan menjadikan kita turun, menjadikan kita tergelincir menuju tempat yang paling buruk. Nah, maka dalam Al-Quran kan disebutkan kenapa iblis dulunya adalah orang yang rajin ibadah, rajin ini, rajin itu. Tapi karena satu penyakit, satu sifat, yaitu sifat sombong, itulah yang akan menurunkan iblis, yang telah menurunkan iblis untuk diturunkan oleh Allah sampai ke tempat yang paling buruk. Nah, kita harus terus menghilangkan penyakit-penyakit tadi supaya apa? Supaya kita bisa naik. Maka di dalam thariqah itu ada dua perjalanan, yaitu taroki dan tanazul. Taroki adalah perjalanan naik, tanazul perjalanan turun. Maka kita kadang udah naik ibadah, udah mulai terasa nikmat, tiba-tiba ambruk lagi. Jangan putus asa, terus naik lagi, taroki terus ambruk lagi terus. Jadi perjalanan kita menuju tempat yang tinggi, itulah kenapa kita disarankan untuk mutaba'ah, diwajibkan mutaba'ah, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Mi'raj, kita pun harus Mi'raj. Dan Mi'rajnya kita ya dengan perjalanan ini, dengan thariqah. Isra kita dengan melakukan ibadah-ibadah zahir. Mi'rajnya kita adalah dengan menyambungkan kalbu kita dengan zikrullah. Itulah Mi'raj kita. Wali hadhihi sifatin nafsi ad-damaimi. Dan kita akan diturunkan oleh Allah dengan sifat-sifat yang tercela tadi menuju asfalas safilin, menuju tempat yang paling buruk. Wa izalati hadhihi tamaimi bitasqili mir'atil qalbi bimisqalit tauhidi wa bil ilmi wal amali wal mujahadatil qawiyah dhahiran wa batinan hatta tahsulu hayatal qalbi binuri tauhidi. Nah, ini
dan menghilangkan penyakit-penyakit yang buruk tadi. Ada sombong, ada iri, dengki, bakhil, ujub, hibah, mengumpat dan sebagainya. Itu bisa hilang dengan membersihkan cermin hati kita. Kalbu kita ini bersihkan dengan apa? Bimisqalit tauhid, dengan pembersih tauhid, wa bil ilmi wal amal. Jadi dibersihkan dengan tauhid, mengesahkan Allah, dan dengan ilmu dan amal. Maka pentingnya kita hadir ke majelis ilmu. Jangan sampai kita tidak hadir ke majelis ilmu, kemudian kita merasa sudah tahu, merasa sudah bisa, kita mengamalkan, justru amal ini yang akan menjerumuskan kita. Kenapa? Karena dengan amal itu justru akan menjadikan kesombongan. Maka datang ke majelis ilmu itu sangat penting. Untuk apa? Untuk menguatkan amaliyah kita, untuk memperbaiki kualitas amal-amal kita. Nah, kemarin kan ada zikir. Ada yang zikirnya la ilaha illallah. Kelihatan dengannya enak, tapi itu tidak tepat. Itu tidak pas. Itu tidak bisa dibenarkan. Kalau kita tidak tahu ilmunya, akan terus karena merasa bahwa itu benar, merasa bahwa itu sudah nikmat. Jadi zikirnya la ilaha illallah. Kalau kita terus dengan kebodohan seperti ini, justru malah akan menimbulkan penyakit baru. Maka datang ke majelis-majelis ilmu itu sangat penting. Supaya apa? Supaya kita tahu, supaya ada yang meluruskan, supaya ada yang membenarkan ketika kita salah. Saling mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis shabr. Saling mengingatkan sesama ikhwan, menguatkan sesama ikhwan. Jadi jangan sampai zikirnya seperti itu terus kita biarkan. Wabil ilmi wal amali wal mujahadah, dan mujahadah al qawiyyati yang kuat. Jadi terus mujahadah, riyadhah, baru 2 hari batal, lanjut lagi terus, baru 3 hari batal, lanjut lagi. Sudah 39 hari batal, jangan putus asa, terus. Karena inilah mujahadah. Dilatih terus supaya kita bisa istiqomah. Berat, Pak. Memang berat. Tapi harus kita lakukan. Dengan apa? Dohiron wa batinan. Dohir dan batin. Bukan hanya batinnya saja, tapi dohirnya pula harus. Hatta tahsulah hayatul qalbi, sehingga hasil apa? Hayatul qalbi, hidupnya hati kita binuri tauhidi, dengan nur tauhid. Jadi kalbu kita ini hidup terus dengan mengingat Allah, sehingga akan muncullah nur tauhid yang berwujud, yang berbentuk, yang nyerupa di dalam akhlak kita. Maka buah daripada zikir itu adalah akhlak kita. Jadi kalau kita masih akhlaknya buruk, nah berarti zikirnya belum tepat. Maka sulit bagi kita untuk bisa, bagi kita ini kelasnya masih belajar, terus saja belajar zikir. Karena akhlak yang paling baik adalah akhlaknya Rasulullah SAW, yaitu akhlak Al-Quran. Tapi karena kita tidak bisa menerjemahkan Al-Quran, kita tidak bisa mentafsirkan Al-Quran, kita butuh bimbingan Syekh Mursyid. Dan Syekh Mursyid kita telah membimbing kita, mempermudah kita dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran yang diringkas, yang dipermudah dengan bahasa kita, yaitu dalam tanbih. Jadi kalau kita mengamalkan tanbih, sama halnya kita mengamalkan Al-Quran. Hanya saja bahasanya disederhanakan sedemikian pula, karena kita ini belum bisa, jangankan untuk menafsirkan, membaca saja masih salah-salah. Maka pangarsa apa? Sayang pada murid-muridnya, memperhatikan betul, memberikan petunjuk yang sempurna, sehingga bisa menyempurnakan apapun yang kita perlukan. Sudah pangarsa Abah sediakan, tinggal kita makan saja sudah. Tinggal lep, kalau bahasa
Anak kecilnya mah tinggal makan aja. Tanpa perlu kita berusaha dengan kesulitan. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu bisa diberikan keistiqomahan untuk selalu bermursyid kepada beliau, diteguhkan hati kita, dan mudah-mudahan tidak akan pernah tergoyahkan walau badai menerjang kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf atas segala kesalahan, atas segala dosa-dosa, atas segala kekurangan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah berikan fadilah kepada kita, berikan keutamaan kepada kita, sehingga kita semuanya bisa menjalani ibadah puasa, dan mudah-mudahan puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Saya juga ingin sedikit berbagi ya. Jadi puasa insya Allah 30 hari. Karena kita mungkin sudah, ya apalagi yang sudah berumur ya, sudah biasa lah ya puasa. Insya Allah kuat gitu. Puasa gak akan batal 30 hari insya Allah ya, insya Allah gitu ya. Insya Allah ya. Tapi ternyata zaman sekarang puasanya tidak batal, tetap 30 hari utuh, siang tidak makan, tidak minum, tapi tidak ternilai. Ini yang saya pikirkan. Karena ternyata ada puasa yang lebih berat dibandingkan puasa tidak makan, tidak minum. Puasa HP. Puasa HP. Masya Allah. Yang lebih berat bukan puasa tidak makan, tidak minum, tapi puasa HP. Sekarang Masya Allah, Pak. Lihat HP. Kita lihat Google aja yang muncul. Waduh, yang seksi-seksi. Mau tidak mau kita melihat. Maka puasa HP ini lebih berat daripada puasa makan dan minum. Kita dari pagi sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib, secara dohir makan minum terhitung puasa. Tapi pahala puasanya ini terhitung atau tidak. Ini yang lebih berat. Zaman sekarang, kalau zaman dulu tidak ada HP, asal tidur aja udah mendapatkan pahala. Maka betul kalau zaman sekarang tidurnya orang puasa itu berpahala. Karena kalau tidak tidur pasti main HP, melihat yang macam-macam. Nah ini silakan untuk menjadi bahan renungan bagi kita, karena ternyata puasa HP itu lebih berat. Jangankan 1 hari, 1 jam aja udah tidak pegang HP, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk biasa puasa dengan sebetul-betulnya puasa, zahiran wa batinan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang bisa saya sampaikan, selamat berpuasa, selamat beribadah, dan meningkatkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.